cerita mistis dengan judul Pesugihan Pocong Uang dari Kematian. Namaku Agus. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Kota yang tidak terlalu ramai, tapi juga tidak tenang bagi orang seperti aku. Kota ini dikelilingi sawah dan pemakaman lama di ujung barat sana. Di siang hari, suara burung dan anak-anak bermain mengisi udara. Di malam hari, hanya kesunyian dan rasa takut yang seringkali datang tanpa aba-aba. Aku seorang tukang ojek pangkalan. Setiap hari, aku menunggu penumpang di depan terminal kecil, dengan harapan ada yang mau naik. Tapi rezeki makin sulit. Tarif cuma naik sedikit, sementara harga sembako melonjak setiap bulan. Uang hasil kerja keras pagi sampai malam selalu habis. Sebelum akhir bulan, istriku Siti sudah mulai resah. Bima, anak kami yang baru berumur 8 tahun, harus bolak-balik rumah sakit karena penyakit jantung bawaannya. Biaya pengobatan mahal. Ia pernah bilang padaku, "Kita nggak punya apa-apa lagi, Gus. Utang sudah di mana-mana." Aku hanya bisa diam, menunduk, merasa gagal sebagai ayah dan suami. Beberapa minggu lalu, ada penumpang tua yang naik ojekku dari pasar ke pemakaman. Wajahnya pucat, matanya sayu. Selama perjalanan, ia tidak banyak bicara. Sampai di sana, ia membayar lebih dari tarif yang seharusnya. Lalu ia berkata pelan, "Kalau kamu benar-benar butuh uang, carilah di pemakaman lama. Tapi ingat, harganya mahal." Aku tertawa kecil. "Kok kayak cerita horor aja, Pak?" Ia tidak menjawab, hanya menepuk bahuku, lalu pergi masuk ke dalam kabut. Saat itu aku pikir itu cuma omong kosong. Tapi malam ini, saat pulang ke rumah, melihat Bima tidur lelah karena obatnya habis, dan mendengar Siti menangis pelan di dapur, aku mulai berpikir ulang. Mungkin aku harus mencoba mencari uang itu. Meski dari tempat yang aneh, meski dari tempat yang gelap, aku tidak bisa tidur semalaman. Bayangan kata-kata penumpang tua itu terus terngiang. Cari saja di pemakaman lama, harganya mahal. Aku tahu ini gila. Tapi aku juga tahu, kalau terus begini, Bima mungkin tidak akan punya kesempatan sembuh. Pukul 10 malam, aku keluar rumah. Siti sudah tertidur lelah. Aku tinggalkan secangkir teh hangat di meja, biar ia tidak curiga aku pergi jauh. Aku naik motor pelan, menghindari polisi tidur dan lampu merah. Jalanan sepi. Hanya suara angin dan anjing liar yang sesekali menggonggong. Kota kecil ini biasa saja di siang hari, tapi malam hari seperti ini terasa sangat gelap. Dan dinginnya bukan dingin biasa. Dingin yang menusuk tulang. Aku sampai di pemakaman lama sekitar pukul 11. Gerbangnya rusak, besi berkarat melengkung ke atas seperti tangisan. Di sana, kuburan berjajar tanpa nama, hanya ditandai kayu lapuk dan bunga Kamboja yang sudah memudar. Aku berjalan perlahan. Langkah-langkahku terdengar keras di tengah kesunyian. Aku mencoba menenangkan diri. Ini cuma tempat biasa. Tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, rasanya seperti sedang diawasi. Lalu, kabut turun. Bukan kabut biasa, cepat dan tebal, menyelimuti segalanya dalam hitungan detik. Udara mendadak lebih dingin. Aku mencoba pulang, tapi jalannya berubah. Aku tidak bisa menemukan gerbang tadi. Dan di tengah kabut itu, aku melihatnya. Seorang pocong, berdiri diam di atas nisan besar. Wajahnya putih. Tidak ada mata. Perban basah menutupi tubuhnya. Ia tidak bergerak. Tapi aku bisa merasakan tatapannya, menembus jiwa. Aku ingin lari. Tapi kaki ini terpaku, lalu pocong itu melemparkan sesuatu ke arahku. Sebuah kotak kayu kecil dibungkus kain kuning usang. Setelah itu, ia menghilang, tanpa suara, seolah tidak pernah ada. Aku mengambil kotak itu dengan tangan gemetar. Beratnya cukup untuk membuat telapak tanganku berkeringat. Aku membukanya sedikit. Di dalamnya ada uang, emas, dan surat kecil bertulis, "Gunakan dengan bijak, bayaran akan datang." Aku tidak peduli. Aku hanya tahu satu hal. Besok pagi, Bima bisa berobat. Lagi.
Aku tidak bisa tidur setelah pulang dari pemakaman lama. Kotak kayu itu kuletakkan di atas meja, seperti benda asing yang tidak seharusnya ada di rumahku. Siti masih tertidur lelah. Bima juga sudah pulas, wajahnya pucat tapi tenang. Aku menatap kotak itu lama sekali, lalu perlahan membukanya lagi. Uang dan emas itu masih ada, tidak menghilang, tidak berubah. Aku menyentuh salah satu lembar uang, 500.000. Nyata, benar-benar nyata. Aku mencoba menciumnya. Bau kertas basi. Aku meraba emas batangan kecil, dingin, asli. Ini bukan mimpi. Besok paginya, aku pergi ke puskesmas bersama Siti dan Bima. Dengan uang dari kotak itu, aku membayar biaya pengobatan bulan ini. Dokter terkejut karena aku bisa melunasinya tanpa tunggu BPJS aktif. Perawat bahkan bertanya, "Dapat rezeki nomplok, Pak?" Aku hanya tersenyum samar. Rezeki? Mungkin. Nomplok? Tidak. Karena aku tahu, ini datang dari tempat gelap. Beberapa hari, kemudian aku mulai berpikir besar. Kalau uang ini bisa datang sekali, mungkin ia bisa datang lagi. Aku pinjam sedikit uang itu untuk modal usaha kecil-kecilan, sewa motor ojek ke orang lain. Dalam waktu seminggu, aku untung besar. Aku gunakan keuntungan itu untuk beli 1 unit mobil bekas, lalu toko elektronik, lalu restoran kecil. Semua lancar, semua laris. Seolah-olah uang itu punya kekuatan sendiri, tapi setiap malam aku mulai melihat sesuatu. Di sudut mata, bayangan putih bergerak cepat. Di cermin kamar mandi, ada siluet pocong di belakangku. Dan suara langkah kaki di luar rumah menjelang subuh. Siti mulai curiga. "Kamu dapat uang dari mana?" "Gus, ini nggak biasa." Aku pura-pura tidak dengar, tapi hatiku mulai gelisah. Karena aku sadar satu hal, uang ini memang ajaib, tapi harganya belum dibayar. Usahaku terus berkembang. Dalam waktu 3 bulan saja, aku sudah punya 5 mobil rental, toko elektronik yang ramai pembeli, dan restoran kecilku selalu penuh meski lokasinya tidak strategis. Warga mulai mengenaliku sebagai orang baru yang sukses, beberapa iri. Sebagian lagi penasaran. Tapi hanya sedikit yang benar-benar akrab denganku. Mereka bilang, "Agus jadi sombong. Uangnya nggak jelas asalnya. Kayaknya ada yang aneh." Aku pura-pura tidak peduli. Padahal, setiap malam perasaanku semakin gelisah. Setiap bulan, kotak itu muncul kembali. Di halaman belakang rumah, tepat di tanggal yang sama, malam bulan purnama. Kotak kayu itu dibungkus kain kuning usang, basah oleh embusan angin dingin. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, uang dan emas yang sama. Tapi kali ini, ada tambahan. Sebuah surat kecil. "Terima kasih sudah percaya padaku. Bayaran akan datang. Bersiaplah." Aku mencoba membuang surat itu. Tapi pagi harinya, surat itu sudah ada di meja makanku. Siti melihatnya. "Ini apa, Gus? Surat aneh banget." Aku merebutnya cepat. "Cuma coretan anak kecil. Jangan dipikirin." Ia menatapku curiga. "Kamu akhir-akhir ini berubah, Gus. Seperti bukan kamu lagi." Aku diam. Aku ingin menjelaskan semuanya. Tapi bagaimana bisa, kalau aku sendiri tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi? Beberapa hari kemudian, salah satu pegawai suku meninggal, mendadak. Serangan jantung, kata dokter. Tapi ia masih muda, baru 27 tahun. Tidak ada riwayat penyakit jantung. Lalu, rekan bisnisku juga mati. Kecelakaan motor di jalanan kosong. Dan satu persatu, mereka pergi. Aku mulai menyadarinya. Setiap kali kotak itu datang, seseorang harus pergi. Aku mencoba membakar uang itu. Menyiramnya dengan bensin, lalu menyalakan korek api. Tapi uang itu tidak terbakar, bahkan tidak hangus. Aku mencoba membuang kotak itu ke sungai besar. Tapi esok paginya, kotak itu sudah ada di ambang pintu depan, dengan foto Bima di dalamnya. Tidur lelapnya. Aku menangis diam-diam. Aku tahu, bayaran itu sudah mulai datang. Dan entah kenapa, aku yakin, aku belum selesai membayarnya. Aku mulai bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpi itu, aku selalu kembali ke pemakaman lama.
Di sana, pocong berwajah putih duduk diam di atas nisan besar. Ia tidak bicara, hanya menunjuk-nunjuk satu persatu nama di batu nisan. Dan entah kenapa, setiap paginya, ada orang yang mati. Pertama, tetangga dekatku, masih muda. Tiba-tiba jantungnya berhenti. Lalu pedagang sayur langganan Siti, jatuh dari motor tanpa sebab. Dan terakhir, seorang anak kecil yang sering main sama Bima, tenggelam di kolam ikan kosong yang bahkan tidak ada airnya. Aku mulai takut keluar rumah, tapi uang itu terus datang. Kotak kayu itu selalu ada. Dan semakin banyak uang yang masuk, semakin banyak nyawa yang hilang. Suatu malam Siti membangunkanku, matanya penuh air mata. "Gus, tolong hentikan semua ini." Aku terkejut. "Maksudmu?" Ia mengeluarkan secarik kertas dari sakunya. Surat yang sama seperti yang selalu muncul di kotak itu. Hanya beda satu kalimat. "Korban pertama sudah bayar. Sekarang giliran kamu." Aku membacanya, napasku tertahan. Siti menatapku lurus-lurus. "Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Aku tahu uang itu bukan rezeki biasa. Aku merasakan sesuatu di rumah ini, sesuatu yang tidak suci." Aku ingin menjelaskan. Tapi bagaimana bisa kalau aku sendiri tidak yakin apa yang sedang terjadi padaku? Beberapa hari kemudian, ia membawaku ke Mbah Joyo, penjaga makam desa yang dikenal punya ilmu tua dan pengetahuan tentang dunia gaib. Mbah Joyo menatapku lama sebelum berkata, "Kamu sudah terlanjur ambil. Sekarang, kamu harus bayar." Aku bertanya, "Berapa? Apa yang harus saya korbankan?" Ia tersenyum samar. "Bukan berapa, tapi siapa?" Aku menelan ludah. Aku baru sadar saat itulah. Aku tidak sedang mencari jalan keluar. Aku sedang mencari siapa yang akan mati selanjutnya. Mbah Joyo memandangku seperti bisa melihat semua yang sudah terjadi di dalam jiwaku. Matanya tajam meski usianya sudah tua. Di luar rumahnya, angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja. "Kamu sudah ambil," katanya lagi. "Dan kamu sudah bayar, tapi belum lunas." Aku menatapnya. "Apa maksudmu?" Ia duduk di atas tikar lusuh, menghembuskan asap rokoknya perlahan. Lalu ia mulai bercerita tentang sebuah legenda lama di desa ini. Dulu, ada seorang kaya raya yang mati secara misterius. Tapi sebelum meninggal, ia membuat kesepakatan dengan roh penunggu pemakaman lama. Roh pocong yang konon adalah jelmaan dari seseorang yang dibunuh karena uang. Roh itu memberinya kekayaan instan, lanjut Mbah Joyo. Tapi setiap lembar uang yang ia dapat adalah nyawa yang harus hilang sebagai timbangan. Aku merinding. Aku ingat kata-kata di surat itu. Setiap uangmu adalah nyawa yang hilang. Mbah Joyo menatapku. Kamu bukan yang pertama. Dan sayangnya, kamu tidak bisa mundur begitu saja. Aku bertanya gugup. Ada cara untuk menghentikannya? Aku nggak butuh uang itu lagi. Aku hanya ingin keluargaku selamat. Ia diam sejenak, lalu menjawab, ada satu cara. Kamu harus mengembalikan semuanya. Semua uang, semua emas. Dan kamu harus rela kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku geleng-geleng kepala. Apa itu? Apa yang harus aku korbanin? Mbah Joyo menatapku lurus-lurus. Nyawamu sendiri. Aku tersentak. Ingin protes. Ingin tertawa. Tapi wajahnya serius. Ia berkata, kalau kamu tidak bayar harga penuh, maka nyawa yang kamu cintai akan hilang satu persatu. Sampai semuanya lunas. Aku pulang dengan kepala pusing. Siti mendengarkan ceritaku tanpa banyak bicara. Hingga akhirnya ia berkata, berhenti Gus, sekarang juga. Aku mencoba. Aku mengembalikan uang itu ke pemakaman lama. Membuang kotak kayu itu ke jurang. Mencoba hidup normal lagi. Tapi esok paginya, Bima demam tinggi. Napasnya pendek-pendek, seperti sedang dicekik sesuatu yang tak terlihat. Saat itulah aku sadar, aku tidak punya pilihan lagi. Aku tidak bisa tidur semalaman.
Bima masih demam tinggi. Siti terus membasuh keningnya dengan kain dingin, sementara aku hanya bisa duduk termenung di pojok kamar, menatap tubuh kecil anakku yang lemas tak berdaya. Aku yakin ini bukan penyakit biasa. Aku yakin ini adalah bayaran. Pagi harinya, kami membawa Bima ke rumah sakit. Dokter bilang kondisinya memburuk, jantungnya melemah drastis, tapi tidak ada alasan medis yang jelas. Hanya satu kata yang ia ucapkan. Stres jantung. Tapi entah karena apa. Aku ingin menangis, tapi air mata tidak keluar. Kami pulang tanpa obat baru, hanya suntikan vitamin dan istirahat total. Saat itu juga, aku sadar kalau ini terus berlanjut, Bima akan pergi. Dan itu tidak akan aku biarkan. Malam itu, kotak kayu itu muncul lagi. Di halaman belakang. Dengan tambahan surat. Uangmu masih kurang. Nyawamu belum cukup mahal. Aku marah. Aku mengambil kotak itu dan melemparkannya ke sungai besar di luar desa. Lalu aku pulang, berniat tidak menyentuhnya lagi. Tapi pagi harinya, Bima tidak bangun. Siti menangis histeris. Ia menggoyang-goyang tubuh Bima, memanggil-manggil namanya. Aku langsung membawanya ke dokter. Untungnya, Bima masih hidup, tapi napasnya sangat pendek. Dokter tidak tahu penyebab pastinya. Anak ini seperti sedang kehilangan energi secara perlahan, katanya pelan. Seperti ditelan oleh sesuatu yang tidak kita lihat. Aku menatap Siti. Ia menatapku balik. Kami sama-sama tahu. Ini semua gara-gara uang itu. Gara-gara kotak kayu itu. Gara-gara pesugihan pocong yang kutemui malam itu di pemakaman lama. Aku harus melakukan sesuatu. Sekarang, sebelum Bima benar-benar hilang, aku kembali ke pemakaman lama malam itu. Dengan tangan gemetar dan jantung berdebar keras, aku mencari kotak kayu yang kutahu pasti ada di sana. Kabut tebal turun lagi. Dingin menusuk kulit. Aku menyalakan senter kecil di ponsel, menyusuri jalur yang sama seperti dulu. Tapi kali ini, rasanya berbeda, lebih mencekam. Seperti sedang dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu aku melihatnya. Kotak itu masih di tempat yang sama. Di atas nisan besar, dibungkus kain kuning usang, basah oleh embusan kabut. Aku mendekat, ingin mengambilnya. Tapi saat jari-jariku menyentuh permukaan kayu itu, suara bisikan datang dari segala arah. Kamu sudah ambil. Kamu harus bayar. Aku mundur cepat. Napasku tersengal-sengal. Lalu dari balik kabut, pocong itu muncul. Sama seperti pertama kali aku melihatnya. Wajah putih tanpa mata. Perban basah mengalir seperti air. Ia tidak bicara, hanya menunjukku dengan jari panjangnya. Saat itulah, aku merasa dadaku sakit, sesak. Seolah-olah sesuatu sedang menarik napasku. Aku terjatuh, aku menjerit, aku memohon. Tapi ia hanya diam, menatapku. Dan ketika aku sadar lagi, aku sudah berada di halaman rumah. Kotak itu di depanku, masih tertutup. Tapi di atasnya, ada foto Bima. Dengan tanggal besok, aku langsung berlari ke kamar. Bima masih tidur lelah, wajahnya pucat. Aku mengguncang-guncang tubuhnya. Bangun, nak! Bangun! Ia membuka matanya perlahan, tapi sorot matanya kosong. Seperti jiwa itu sedang disedot keluar. Aku menangis, memohon, membacakan doa apapun yang bisa kuingat. Tapi semua terasa sia-sia. Aku tahu, kalau esok hari tiba, Bima mungkin tidak akan bangun lagi, dan itu tidak akan aku biarkan. Malam itu juga, aku membuat keputusan. Kalau nyawaku bisa mengganti nyawa Bima, maka aku rela. Aku pulang, menemui Mbah Joyo. Aku bertanya satu hal. Bagaimana cara mengalihkan bayaran? Bagaimana caranya agar nyawaku yang diambil, bukan dia? Mbah Joyo menatapku lama. Lalu berkata pelan, ada satu cara. Tapi kamu harus benar-benar siap. Aku mengangguk. Aku siap. Aku kembali ke pemakaman lama di tengah malam. Mbah Joyo memberiku syarat ritualnya. Kamu harus datang sendirian.
bawa semua uang dan emas itu, dan serahkan nyawamu sebagai ganti bayaran. Aku membawa tas besar berisi semua uang yang pernah kuterima, uang yang membuatku kaya, tapi juga menghancurkan hidupku. Aku meletakkannya di atas nisan besar, tempat pertama kali aku bertemu pocong itu. Kabut turun cepat, seperti sedang menungguku. Lalu ia muncul. Pocong itu berdiri di depanku, wajah putihnya tidak berubah. Ia menatapku tanpa mata, tapi rasanya seperti bisa melihat segalanya. Dosa, ketakutan, bahkan penyesalan yang terlalu dalam untuk diungkapkan. Ia mendekat pelan. Tangan panjangnya meraih tas uang itu. Lalu berkata, "Kamu ingin menggantikan?" Aku mengangguk. "Ambil nyawaku. Biarkan anakku." "Selamat." Pocong itu diam lama sekali. Lalu ia tersenyum. "Nyawa kamu memang sudah ditunggu." Seketika, udara semakin dingin. Angin bertiup kencang meski langit tenang. Tubuhku gemetar. Napasku pendek-pendek. Aku mencoba tetap tegak, mencoba menjadi ayah yang kuat sampai akhir. Pocong itu menjulurkan tangannya. Dan saat jari-jarinya menyentuh dadaku, rasa sakit menusuk. Seperti ribuan jarum menembus tubuhku sekaligus. Aku jatuh berlutut. Napasku hilang. Darah terasa penuh di tenggorokanku. Lalu, aku melihat mereka. Bayangan orang-orang yang mati karena uang itu. Rekan bisnisku. Pegawaimu. Tetangga. Anak kecil yang dulu main sama Bima. Mereka berdiri di sekelilingku, menatapku tanpa marah, tapi dengan rasa lelah. Salah satu dari mereka berkata, "Kami hanya ingin pulang." Aku ingin menjawab, tapi suaraku lenyap. Lalu, tiba-tiba saja, aku merasa ringan. Seperti terlepas dari sesuatu yang sudah lama membelenggu. Aku melihat diriku sendiri dari atas. Aku tergeletak di tanah. Pocong itu menghilang. Uang emas itu juga lenyap, hanya kabut tebal yang tersisa. Dan, dari kejauhan, suara tangis Bima mulai reda. Aku tidak tahu bagaimana rasanya mati, yang kurasakan hanyalah dingin. Dan keheningan yang luar biasa dalam. Aku seperti sedang mengapung di antara kabut dan waktu. Tidak ada langit, tidak ada bumi, hanya bayangan-bayangan di sekelilingku, wajah-wajah yang dulu pergi karena uang itu. Lalu, aku melihat Bima. Ia sedang tertidur lelah di kamarnya. Siti memeluknya erat, menangis sambil memanggil-manggil namaku. Suaranya menyayat jiwa. "Gus, bangun Gus." Aku ingin menjawab, ingin menyentuhnya. Tapi, aku hanya bisa menatap dari kejauhan. Aku sudah bukan bagian dari dunia itu lagi. Pocong itu berdiri di sudut kamar, menatap mereka berdua, lalu berkata pelan, "Korban terakhir sudah lunas." Setelah itu, ia menghilang. Dan begitu juga semua rasa yang tersisa dariku. Beberapa hari kemudian, Siti menerima surat tanpa pengirim. Di dalamnya hanya satu halaman, ditulis dengan tanganku sendiri. "Maafin aku, Sid. Ini harga yang harus aku bayar. Jangan gunakan uang itu lagi. Tolong jagalah Bima. Aku mencintai kalian berdua." Siti menangis. Ia membakar semua uang yang tersisa. Memecahkan emasnya. Membuang kotak kayu itu jauh-jauh. Usaha kami gulung tikar. Tapi setidaknya, Bima mulai pulih. Dari hari itu, kami hidup sederhana. Tapi tenang, kami belajar bekerja keras, lagi, dari nol. Dan setiap malam, Siti selalu menyalakan dupa di depan rumah untuk mendoakan arwahku. Aku tidak tahu apakah ia bisa merasakan kehadiranku. Aku hanya bisa menjaga mereka dari kejauhan. Karena aku tahu, aku belum benar-benar pergi. Aku masih ada di antara angin malam, di balik kabut pagi, dan di setiap doa yang dipanjatkan untukku.